Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala wa mahabbatullah wa rasulih. Melanjutkan kajian malam Selasa yang lalu, masih membahas tentang taatnya hati. Berbagai macam ketaatan kemarin sudah kita jelaskan, dan malam hari ini meneruskan taatnya hati, yaitu mahabbatullah wa rasulih. Ya. Wa mahabbatullahi lan demen ing Allah, wa rasulihi lan utusane Allah. Di antara taatnya hati atau bentuk daripada ketaatan hati kita itu adalah senang dengan Allah. Artinya senang dengan Allah itu bagaimana? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Bentuk daripada kesenangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah senang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan senang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi saya sampaikan, ini juga tidak mudah. Biasanya secara umum itu manusia itu senang melaksanakan larangan-larangan Allah. Ya, biasanya dilarang maksiat, senang maksiat. Dilarang melakukan dosa, senang dosa. Kan begitu biasanya. Ya. Dilarang berbuat mungkar, justru malah senang mungkar. Nah, bentuk daripada ketaatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu kita senang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan senang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rasulihi, dan juga senang dengan apa yang dikerjakan oleh Rasul Allah. Senang apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah senangnya ibadah. Rasulullah senang amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah senang dakwah. Rasulullah senang jihad. Ini juga kalau kita merasa bahwa kita taat dalam hati kita taat kepada Allah, maka itu juga harus kita kerjakan. Bagaimana kita juga bisa menjadi seorang muslim yang ahli dakwah, ahli jihad, ya, senang amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak-ngajak kebaikan, woro-woro di sana sini, ngajak saudara-saudara kita yang
tidak mau sholat, tidak mau ngaji, tidak mau dzikir, dan seterusnya. Itu amar ma'ruf nahi mungkar, melarang kawan-kawannya untuk berbuat maksiat, melarang kawan-kawannya untuk tidak berbuat mungkarot, sesuatu yang tidak disenengin oleh Allah, sesuatu yang tidak disenengin oleh Rasulullah. Bisa apa bisa Pak? Nggak bisa ya. Boro-boro ngajak orang, ngajak diri sendiri aja berat. Ngajak diri sendiri untuk bagaimana kita bisa mengikuti jejak Rasulullah itu juga berat. Wa sahabatihi dan seneng dengan sahabat-sahabat Nabi. Ya, apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi, apa yang dikerjakan oleh sahabat Nabi itu juga kita senangi, kita kerjakan, kita ikutin. Wa ahli baitihi dan juga senang dengan keluarganya Kanjeng Nabi. Apa yang dikerjakan oleh keluarganya, sahabatnya itu juga berusaha kita kerjakan. Ya. Kemudian wattabi'ina dan senang dengan orang-orang yang pada ikut jejak sahabat Nabi, pada ikut apa yang dikerjakan oleh keluarga Nabi, dan pada ikut apa yang dikerjakan oleh kanjeng Nabi. Itu juga kita berusaha untuk bisa mengikuti. Ya. Oh, pengikut-pengikut Nabi, pengikut-pengikut sahabat Nabi, pengikut-pengikut keluarga Nabi itu seperti ini. Perilakunya seperti ini, tingkah lakunya seperti ini. Itu bagaimana kita bisa berusaha mengikutinya. Itulah bentuk daripada ketaatan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wassolihina dan juga demen ataupun senang terhadap orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah, orang-orang yang dekat dengan sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, orang-orang yang taat dengan Allah, taat dengan Rasulullah. Itu orang-orang yang soleh. Bukan yang kita ikutin orang-orang yang salah, tapi orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu senang ibadah, senang ngaji, senang zikir, senang wirid. Ketika kerja itu juga sambil ibadah, ya. Ketika kerja itu juga sambil wirid. Itu orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh itulah termasuk daripada penerus daripada sahabat. Orang-orang yang soleh itulah penerus daripada kanjeng Nabi. Yang lazimnya orang-orang yang soleh itu dikatakan adalah para ulama. Tapi ulama yang soleh, bukan ulama yang sok. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris daripada Nabi. Man ahabbal ulama faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang senang dengan ulama, cinta dengan ulama, mau mengikuti jejak perilakunya ulama, mau duduk bersama dengan para ulama, ngaji bersama ulama, apalagi mudzakarah bersama-sama ulama, kumpul di majelis dzikir, di majelis taklim bersama-sama dengan ulama, maka kana ma'i fil jannah,
orang-orang tersebut besok di akhirat akan bersama-sama denganku masuk surga. Jadi sebetulnya kalau kita lihat sekilas ini, surga itu paling gampang, Pak. Ya, surga itu paling mudah. Ya. Asal mau duduk dengan ulama, ya kan, mau ngaji dengan ulama, entah pintar entah enggak, ya, mau duduk dengan ulama, musyawarah ilmu, ya, mutolaah ilmu, mau dzikir bersama-sama ulama, itu sudah sama halnya kita dzikir dengan Rasul, duduk bersama dengan Rasul, ngaji dengan Rasul, maka orang tersebut besok akan bareng-bareng masuk surga bersama-sama dengan Rasulullah. Ini bentuk taatil qalbi kita, ketaatan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah waridho anillah. Ya. Bentuk ketaatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ridho atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah. Baik pemberian daripada Allah itu enak ataupun tidak enak, kita harus ridho. Orang-orang yang hatinya taat kepada Allah, mereka ridho atas pemberian Allah, walaupun toh pemberian itu kadang-kalanya tidak enak, tidak sesuai dengan keinginannya. Yang diinginkan hidup makmur, hidup sejahtera, menjadi pengusaha yang sukses, menjadi pedagang yang berhasil, tapi ternyata lain. Usaha ini itu tak pernah berhasil. Kerja ini itu nggak pernah sukses. Ya. Nah ini kalau orang yang betul-betul hatinya taat kepada Allah, beriman kepada Allah, maka mereka ridho minallah, ridho anillah, ridho atas pemberian Allah. Ini juga tidak mudah juga, Bapak. Ya, kalau kita ridho atas pemberian Allah, kebetulan pemberian itu yang enak, mungkin gampang, betul nggak? Tapi kalau ridho atas pemberian Allah yang tidak enak, ini sangat sulit sekali, ya, sangat berat sekali. Kadang-kalanya malah kita menjadi frustasi, ya, menjadi frustasi, tidak terima atas pemberian Allah. Dikasih ujian istrinya, dikasih ujian anaknya, dikasih oleh Allah musibah, dikasih oleh Allah cobaan, sakit, bangkrut, gagal, dan seterusnya. Itu sangat sulit untuk bisa menerima, untuk bisa ridho, ya. Maka orang-orang yang hatinya betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ridho atas pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala, walaupun toh pemberian tersebut itu tidak enak. Kemudian selanjutnya wa tawakkulu alaih, dan tawakal ataupun pasrah terhadap Allah, terhadap apa saja yang diberikan oleh Allah. Mereka pasrah, ya, menyerah sama Allah. Kami tidak tahu, kami tidak kuat, kami tidak punya kuasa, ya Allah. Yang punya kuasa Engkau, yang punya kekuatan Engkau, yang punya kekuasaan juga Engkau. Kami sadar bahwa kami adalah sebuah boneka, ya, sebuah boneka yang Engkau berikan baterai, sementara remote-nya itu ada sama Engkau, ya Allah. Jadi persoalan-persoalan apa, ujian-ujian apa, masalah-masalah apa, itu kuat di dalam hatinya menyerahkan kepada Allah. Wa ghairu dzalik. Ya. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga sebuah proses di dalam hati kita, bagaimana betul-betul bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan hati kita itu bisa kita lihat, bisa kita hitung, bisa kita nilai
dari diri kita masing-masing. Ya. Bisa kita raba-raba hati kita. Selama ini kita seneng nggak ketika dikasih oleh Allah yang tidak enak? Selama ini kita bisa menerima nggak ketika dikasih musibah oleh Allah? Selama ini kita bisa bersyukur nggak ketika diberikan nikmat oleh Allah? Selama ini kita bisa bersyukur nggak ketika dikasih keenakan-keenakan oleh Allah? Itu bisa kita ukur dengan diri kita sendiri. Tidak usah ditinjau dari orang lain. Oh, orang itu rajin, orang itu baik, orang itu suka beribadah, orang itu suka bersedekah. Tidak usah. Yang seharusnya kita sendiri sudah bisa menilai. Ya, seneng nggak ketika kita melaksanakan perintah Allah? Seperti itu kan, Pak? Ada kalanya ketika kita melaksanakan ibadah, anggap aja lah, contohnya sholat 5 waktu saja lah. Itu aja perasaan beratnya minta ampun. Padahal nggak sampai 5 menit. Berat apa ringan? Senang apa susah? Susah. Kalau pas lagi nganggur mungkin nggak susah. Tapi kalau lagi pas sibuk, banyak kerjaan kita, banyak yang harus kita selesaikan. Bener gak, Pak? Saking beratnya sampai kadang kita tinggalkan. Padahal toh kalau seandainya kita ambil air wudhu terus sholat itu nggak sampai 5 menit loh, Pak. Ya kan? Dengan kadang mudah tapi kita susah-susahkan sendiri, ringan tapi kita berat-beratkan sendiri. Oh enggak, ini karena kami lagi kerja, sholat itu semua harus bersih, semua harus bagus. Jadi harus mikir mandi, mikir ganti baju, pakai busana muslim, pakai apa, kan seperti itu. Sehingga terlalu ribet, akhirnya males sholat. Ya kalau pas kerja misalnya kayak macam Om Sutris, ya Om Sutris kerja di bangunan, ya kan, bawa celana, bawa kaos, nggak bawa peci, ya, nggak bawa sendal, kan tinggal cuci kaki saja, ya. Ambil air wudhu kan sudah mencuci kaki, betul nggak, Pak? Ya sholat sudah apa adanya itu aja. Yang penting suci, pakainya suci, jungkir balik udah. Saking sibuknya sudah nggak usah wiridan juga apa-apa, ya langsung tinggal lagi megang batako, megang semen, nggak apa-apa. Tapi karena di dalam hati kita, ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bentuk ketaatan kita tidak ada, walaupun toh seringan itu, maka akan menjadi berat. Ya. Ini juga bisa kita nilai sendiri, Pak. Ya. Bisa kita nilai sendiri. Dalam hal apa sajalah. Apalagi malam-malam seperti ini, ya kan? Jam 10 malam sampai jam 12, kadang sampai jam 1 malam Selasa kita dituntut untuk ngaji, untuk dzikir thariqah atau tawajuhan. Wah, ini tambah mengkekelan beratnya, Pak. Ya kan? Mengkekelan. Maka kadang-kalanya sampai di WA diinformasikan begini. Itu pun juga kadang tidak datang karena merasa berat. Ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk ketaatan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita tinjau dan bisa kita lihat sendiri tanpa harus diponten orang lain, tanpa harus dinilai oleh orang lain. Kita ini khusyuk atau tidak, kita ini ahli ibadah atau tidak, yang kita lakukan ini betul-betul ilallah atau tidak, ya, ikhlas karena Allah atau tidak, itu bisa kita nilai sendiri, ya. Maka gambarannya tadi sebagai bukti bahwa hati kita betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita demen ataupun senang atas perintah-perintah Allah, ya, dan senang meninggalkan larangan-larangan Allah. Dilarang oleh Allah untuk berbuat maksiat, alhamdulillah, ya.
Dilarang oleh Allah untuk berbuat mungkarat, alhamdulillah. Waduh, ini ngaji lagi, ini sholat lagi, baru aja tadi duhur, ini udah asar lagi. Baru saja kami sholat asar, ini udah maghrib lagi. Baru malam Jumat kemarin kita ngaji, ini malam Selasa ngaji lagi. Begitu kan Pak? Nah inilah Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kajian-kajian yang macam ini hendaknya kita betul-betul kita resapin, ya. Kita resapin betul dan kita berusaha untuk bagaimana bisa perlahan-lahan sedikit demi sedikit bisa melakukan itu. Karena bukan hanya sekedar wirid-wirid saja. Kita wirid toreko, dzikir nafi isbat, dzikir ismuzat. Akan tetapi bentuk amaliyah kita tidak bisa memerangi hawa nafsu kita. Kita tidak mau meninggalkan kemungkaran, tidak mau meninggalkan kemaksiatan. Ya sampai kapan ini akan berubah? Kan begitu Pak? Nah kalau dzikir kita kerjakan terus dalam rohaniyah kita, sementara syariat kita ataupun dohiriyah kita berusaha untuk menjauhkan larangan-larangan Allah, menghindari daripada kemaksiatan-kemaksiatan, berusaha meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, maka perlahan-lahan sedikit demi sedikit bentuk daripada ketaatan hati kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala akan muncul. Nur kita akan muncul, akan kelihatan itu bersinar. Sehingga kalau sudah bersinar, bukan diri kita juga yang melihat, tapi orang lain juga nanti akan melihat. Sehingga nur yang muncul di dalam diri kita itu akan memancar kemana-mana. Maka dua-duanya juga harus kita kerjakan. Iya, zikir kita juga berjalan, usaha secara syariat kita juga berjalan. Bagaimana kita betul-betul bisa senang melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha senang untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga mudah-mudahan itu semua bisa menunjang kesempurnaan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.